Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bernama dengan Cahaya Putra Asa Keramik Tbk, ya, dengan kode emiten CAKK atau kita panggil CAK. Ya, websitenya memang berbeda banget ya teman-teman ya, yakni adalah kaisarceramics.com. Ya, mungkin dari perusahaan tidak mau mengganti-ganti website ya, jadi mereka memakai satu website, yakni adalah yang merek Kaisar ya, tapi tetap ini adalah punya daripada CAK. Kita lihat di sini produk yang mereka hasilkan di sini adalah ubin ya. Untuk produk ubin di lantai, di dinding juga ada teman-teman ya. Jadi pastinya produk yang Kaisar ini sangat bergantung kepada proyek infrastruktur ke depan, pembangunan properti. Kalau misalnya konsumsi masyarakat berkurang, tentu saja akan berpengaruh kepada kinerja daripada CAK ini sendiri ya. Tahun kemarin pasti menjadi berat bagi CAK ini, tapi kalau tahun ini saya tidak tahu ya. Kalau properti itu bangkitnya lumayan lancar, maka CAK ini juga akan mendapatkan cuan daripada aktivitas ekonomi daripada masyarakat yang pulih, dan akhirnya mereka memberi properti. Dan akhirnya banyak pengembang properti yang membeli bahan baku, salah satunya dari CAK ini sendiri, yakni ubin ya teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan sejarah daripada CAK ini sendiri terlebih dahulu. Jadi mereka beroperasi sejak tahun 1997 ya, sebagai produsen daripada ubin ya. Tapi mereka bilang lebih dari sekedar produsen ubin, karena kami fokus pada kualitas dan inovasi produk serta standar pelayanan yang tinggi kepada konsumen, pelayanan teknis, dan program penjualan yang menarik untuk Anda. Hubungi kami dan dapatkan solusi terbaik dari kami, mulai dari ruang keluarga, dapur, sampai kamar mandi, dan jadi bagian dari konsumen yang puas dari Kaisar Ceramics ya. Dan menariknya di sini teman-teman, mereka memiliki pasar ekspor sejak tahun 1998. Mereka ekspor ke negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika, Selandia, bahkan sampai pasar Asia. Menarik teman-teman ya, kalau udah masuk ekspor sih cuannya sih udah besar ya, berarti di pasar dalam negeri aja udah cuan. Jadi mereka hanya ekspor untuk mendapatkan cuan lebih. Ya, ini kita akan berkenalan dengan dewan komisarisnya terlebih dahulu daripada CAK ini sendiri. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Theo Reka Tompesi sebagai komisaris utama dan independen ya. Nah, langsung lengkap ya teman-teman. Lalu ada lagi Ibu Luciana Sutanto sebagai komisaris ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat direksi. Yang pertama Bapak Johan Sininonga sebagai direktur utama. Lalu Ibu Julie Berliana Posman sebagai direktur ya. Oke, kita sudah berkenalan dengan manajemennya dan sekarang kita akan masuk ke bagian produk mereka ya. Jadi yang pertama adalah merek Kaisar untuk ubin dinding ya. Ini kayak ada efek 3D juga gitu teman-teman. Wow, oke. Ini yang kayak tekstur batu, batik. Ada lagi yang bunga teman-teman. Ya, lalu selanjutnya ada produk dari Grand Luxor juga ubin dinding ya. Oke, ada yang teman-teman suka di sini. Yang ketiga Tiara, ubin dinding juga. Ini desainnya kotak-kotak. Sesuai mereknya, desainnya juga berbeda-beda. Lalu keempat Miliano. Ini kayak efek 3D juga ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ada Rino. Cukup banyak ya produknya ya teman-teman. Jenisnya juga banyak biar dapat menjangkau banyak selera orang. Lalu Cleopatra ini agak lembut ya, lebih lembut. Lalu ada Kaisar lagi ya, ini ubin dinding lagi. Oke, ini ubin dinding ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat produknya yang bernama Grand Luxor juga ya, ubin dinding ya. Yang tadi itu adalah ubin dinding juga ya. Oke, sama lah. Oke, lanjut ke bagian ini yang tadi ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat produknya yang bernama Tiara lagi ya. Oke, mungkin diulang-ulang kali teman. Diulang-ulang di sini, ini yang agak kayak ada batu-batu kerikil gitu ya. Lalu ada lagi Miliano sebagai ubin dinding juga. Oke, lalu selanjutnya ada Rino. Ya, sama juga ubin dinding ya.
Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian gradiator. Ini kayak ada tekstur kayu ya teman-teman. Lalu ada lagi kayak warna lagi. Ini memang warnanya agak lembut ya, kayak batu aki gitu teman-teman. Batu aki yang kemarin sempat viral. Lalu ada Achilles. Ini kayak apa, kerajaan-kerajaan Roma desainnya. Lalu ini proyek-proyek mereka yang pernah mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Ya, ini yang ada saya kena itu di Karawaci di Tangerang. Ada Gading Serpong Residence Tangerang ya. Jadi memang sudah terbukti kinerja daripada mereka itu sudah bekerja sama dengan banyak pihak. Tapi tetap saja timing itu selalu menjadi titik penting. Ya, kalau misalnya properti lagi kurang bersinar, maka ya harus menunggu bagi Cak ini. Karena berharap pada bidang properti ya. Kita akan lihat bagaimana keuangan mereka pada tahun ini di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Cak sendiri. Kita lihat di sini tahun kemarin terdampak ya. Tapi tahun ini mulai bangkit kembali, berarti sektor properti mulai bangkit pelan-pelan teman-teman. Mereka IPO sejak tahun 2018 ya, dan belum pernah membagikan dividen. Di sisi fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice. PR-nya 22 kali, bagi saya sudah cukup mahal ya. Dan juga PBV-nya 0,5. Jadi bisa dibilang bahwa PR perusahaan yang satu ini sudah cukup mahal ya. Karena meskipun PBV-nya cuma 0,5, tapi PR-nya masih 22. Biasanya kalau perusahaannya PBV-nya 0,5 itu PR-nya bisa 5 atau ke bawahnya lagi ya, kalau yang sehat. Lalu di sisi profitability-nya, operating profit margin 4,3%, net profit margin 2%. Well, tidak terlalu menarik. Di sisi liquidity, cash ratio 9%, dengan quick ratio 75%, dan current ratio 145%. Ya, biasa saja sih, yang penting bisa bayar hutang jangka pendek lah ya. Jadi, nggak sampai gagal bayar. Demikian tentang Cak, apakah menarik untuk diinvestasikan? Oke, jelas tidak ya teman-teman ya. Jadi saya skip dulu untuk Cak ini, sambil menunggu dia lebih baik lagi kinerjanya ya teman-teman. Demikian tentang Cak, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.